Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatah Rahman, peserta Latsar dari kelas A4 kelompok 3. Sebagai ASN, kita bukan hanya sekedar bekerja untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga punya tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik. Dan nilai berakhlak ini bisa menjadi kompas agar kita tetap berjalan pada arah yang benar. Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita bisa merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam tugas sehari-hari secara sederhana tapi nyata. Pertama, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Upaya yang bisa kita lakukan misalnya dengan selalu memposisikan diri sebagai pihak yang membantu, bukan yang dilayani. Contohnya, saat ada masyarakat yang kebingungan mengisi formulir, jangan hanya menunjuk, tapi dampingi dengan sabar sampai mereka mengerti. Hal kecil seperti tersenyum tulus dan menjawab pertanyaan dengan ramah bisa membuat perbedaan besar dalam pengalaman pelayanan mereka. Kedua, nilai akuntabel. Membangun budaya akuntabel berarti membiasakan diri untuk disiplin dan bertanggung jawab. Upayanya bisa dimulai dari hal sederhana, seperti datang tepat waktu dan menyelesaikan laporan sesuai tenggat. Kalau ada kesalahan, kita berani mengakuinya, bukan malah mencari kambing hitam. Dengan begitu, rekan kerja pun akan percaya bahwa kita bisa diandalkan. Ketiga, kompeten. Dalam dunia yang terus berubah, seorang ASN harus mau belajar dan meningkatkan kemampuan. Upaya konkretnya bisa dengan mengikuti pelatihan, membaca regulasi terbaru, atau bahkan belajar teknologi digital sederhana yang bisa mempermudah pekerjaan. Misalnya, jika biasanya kita menginput data manual, sekarang kita bisa memanfaatkan aplikasi spreadsheet otomatis untuk mempercepat pekerjaan. Dengan terus belajar, kita akan lebih percaya diri menghadapi tantangan baru. Selanjutnya adalah harmonis. Budaya harmonis bisa dibangun dengan menghargai perbedaan dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Upaya kecil tapi penting misalnya menyapa rekan setiap pagi, mendengarkan pendapat orang lain saat rapat, dan bersedia membantu rekan yang kesulitan. Dan jangan lupa, lingkungan kerja yang harmonis itu tidak hanya membuat nyaman, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Lalu ada nilai loyal. Upaya membangun loyalitas bukan berarti kita tidak boleh memberi masukan, tapi justru mendukung penuh visi organisasi dengan cara yang benar. Misalnya, menjaga nama baik instansi di luar jam kerja, atau melaksanakan instruksi atasan dengan sungguh-sungguh. Loyalitas juga berarti menjaga kerahasiaan data dan informasi penting, karena itu menyangkut kepercayaan publik. Kemudian adaptif. Dunia kerja ASN tidak lepas dari perubahan regulasi, teknologi, maupun cara kerja. Agar adaptif, kita bisa membiasakan diri untuk terbuka pada hal baru. Misalnya, ketika sistem aplikasi SIP2MI mengalami pembaruan, jangan mengeluh atau menunda, tapi segera pelajari dan coba terapkan. Dengan sikap ini, kita bisa terus maju tanpa tertinggal oleh perkembangan zaman. Terakhir, kolaboratif. Tidak ada pekerjaan besar yang bisa diselesaikan sendirian. Upaya membangun kolaborasi bisa dimulai dengan aktif dalam kerja kelompok, berbagi ide saat diskusi, atau mengajak rekan lintas bagian untuk bekerja sama. Misalnya, saat ada verifikasi dokumen yang menumpuk, kita bisa membagi tugas bersama tim agar pekerjaan lebih cepat selesai. Semangat kebersamaan inilah yang akan memperkuat budaya kerja positif. Jadi, membangun budaya berakhlak sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Kuncinya ada pada kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Dari senyum yang ramah, datang tepat waktu, mau belajar, saling menghargai, setia pada peraturan, terbuka pada perubahan, hingga siap bekerja sama.
Semua itu jika dilakukan bersama akan menciptakan lingkungan kerja ASN yang profesional sekaligus humanis. Mari kita jadikan berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi napas dalam setiap tindakan kita. Karena dengan berakhlak, kita bukan hanya bekerja untuk instansi, tapi juga melayani bangsa dan masyarakat dengan sepenuh hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.